sebuah sistem operasi berbasis Linux lightweight, atau kita bisa menyebutnya ringannya teman-teman. Di mana sistem operasi berbasis Linux yang biasanya dikatakan lightweight itu diharapkan bisa dijalankan ke beberapa perangkat tua, atau kita bisa menyebutnya yang udah usur ya. Cuma pada video kali ini kita nggak akan mencobanya ke perangkat yang udah tua-tua banget ya, tapi masih cukup banyak digunakan walaupun emang tergolong perangkat ini sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan. Ya, saya mencoba distro Linux ini sekitar 7 hari ya teman-teman, sesuai dengan rekomendasi kalian untuk mencoba distro Linux ini, yaitu DSL Linux. Di mana DSL Linux atau Demsma Linux ini sempat memegang sebuah nama di mana dia itu merupakan Linux yang paling kecil cuy. Itu ukurannya sekitar 50 MB aja, cuma sekarang itu udah sekitar 700 MB ya, karena emang udah ganti base distronya. Sekarang itu kalau nggak salah pakai Debian 12 Bookworm ya. Dan kira-kira apakah masih bisa digunakan di PC atau perangkat jadul milik kita? Jadi ya, kita mulai pada video kali ini. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, jadi pada video kali ini sesuai dengan requestan kalian ya, kita akan mencoba sebuah sistem operasi berbasis Linux. Dan kita akan membahas Demsma Linux atau DSL Linux yang akan kita uji cobakan ke PC kita. Oke, kita masuk ke spesifikasi PC kita terlebih dahulu. Yang pertama, saya menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo E8400. Untuk RAM-nya saya menggunakan 2x2 GB DDR2, dan untuk motherboard-nya ini tipenya soket L3775 dengan chipset G31. Lalu untuk VGA-nya saya menggunakan AMD Radeon SD 7470, dan untuk storage-nya saya menggunakan HDD 250 GB WD Blue. Oke, kita masuk ke pembahasan Demsma Linux ini. Setelah saya sekitar 7 harian coba si Demsma Linux ini dengan berbagai masalah dan berbagai keterbatasannya dijalankan ke PC saya. Di websitenya ini tertulis dia itu merupakan sebuah sistem operasi yang berjalan di tengah-tengah sistem 32 bit dan juga 64 bit, itu bisa menjalankan ya cuy. Harusnya kalau kita baca dari websitenya itu seperti itu. Tapi pas saya coba ya teman-teman, ini saya rasa sih cenderung lebih ke 32 bit ya. Dan ya, kita akan membahas seperti biasa, yaitu kelebihan dan juga kekurangannya. Ini berdasarkan oleh pandangan saya. Kalau kalian ingin menambahkan ataupun ingin mengkoreksi dan ingin menambahkan konfigurasi milik kalian, silahkan kalian tulis di komen ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelebihannya yang jelas, ini ISO-nya atau installernya itu kecil, sekitar 700 MB-an. Dan untuk resource-nya yang digunakan ini nggak terlalu besar, atau kita bisa menyebutnya juga kecil banget ya cuy. Karena emang ini merupakan basis turunan dari Debian yang diturunin lagi ke Antix. Lah, Antix Linux ini dia itu diturunin lagi jadi DSL teman-teman. Saya baru tahu karena waktu pas lagi live streaming kemarin ya, pas proses install ternyata emang dari remastering Antix ya. Jadi ya oke lah, saya bisa maklumi karena emang ini untuk memangkas resource-nya juga ya teman-teman. Mengingat Antix emang udah minim banget. Jadi untuk usage RAM-nya saat awal porting itu sekitar 150 MB-an kalau kalian udah install banyak aplikasi. Walaupun kalau kalian emang baru awal install banget ya, itu pasti di bawah 100 MB cuy untuk idle RAM-nya ya. Lalu selanjutnya kalau kita hanya sekitar untuk kebutuhan ngetik ya cuy, terus ada kebutuhan browsing, ada kebutuhan Facebookan, ini saya rasa lebih dari cukup. Saya jalankan menggunakan driver ya, ini juga masih oke-oke aja. Untuk driver LAN-nya juga ini masih detect, dan juga saya belum coba driver WiFi. Di sini juga untuk bloatware-nya minim banget cuy. Bahkan Office aja yang biasanya Linux pre-installed ya, itu biasanya mereka membawakan yang namanya LibreOffice, cuma di sini pakainya Abbey Word. Dan untuk browsernya saya juga menginstalkan Firefox ESR ya. Bisa dibilang ini bloatware-nya dipangkas habis-habisan cuy. Jadi ya, kita perlu banyak konfigurasi di DSL Linux ini. Lalu untuk kebutuhan kayak YouTube ya, ini drivernya juga bekerja dengan baik. Decoder dari GPU saya ini masih ngedetek ya cuy. Jadi untuk jalanin video sekitar 1080p ini masih oke ya. Untuk Facebookan juga masih oke, dan juga untuk ketik-ketikan ringan ataupun untuk sekedar browsing dan juga main game ringan tentunya teman-teman. Jadi ya oke lah. Ini W-nya juga versi terbaru, jadi saya bisa tes-tes beberapa game Windows untuk dijalankan di Linux ini. Oh ya, di sini nggak pakai DE ya. Ya, di sini nggak pakai DE ya. Di sini pakainya WM cuy, Windows Manager, pakainya Fluxbox ya teman-teman. Ya, that's it. Makanya itu lebih ringan cuy. Dan itu saja kelebihannya. Kalau sepengalaman saya sekitar 7 hari, memang ini masih sangat-sangat terbatas ya saya mengetahuinya ya teman-teman, karena ya waktunya nggak sepanjang para sepuh-sepuh yang udah mendalami si DSL Linux ini.
Oke, kita masuk ke dalam kekurangannya. Ya, saya rasa kekurangannya ini ya teman-teman. Oke, mengingat ini distronya 32 bit, berarti banyak aplikasi yang udah N-support. Ya, betul. N-support. Bahkan untuk sekelas LibreOffice aja ini N-support di versi 24. Dan sayangnya versi 24 ini saya nggak nemu installernya, jadi saya pakai dari reponya Debian yang udah ada di DSL Linux ini. Yang kebetulan saat kita install itu versinya terakhir versi 7 ya, 7.4 ya teman-teman. Begitu juga untuk PCSX 2 tadi untuk tes game-game emulator ya teman-teman. Untuk emulator PS2 saya pakai DSL Linux ini ya dapatnya versi lama cuy. 1.60 ya. Itu tahun 2020 atau 2018 cuy. Saya agak lupa ya teman-teman. Jadi untuk PCSX 2 nya pun itu saya downloadnya dari reponya cuy. Dan nggak bisa saya pakai langsung dari set PCSX 2 nya. Ya tapi of course untungnya normal. Bicara tentang normal, waktu live streaming kemarin saya coba PCSX 2 itu nggak normal. Iya ternyata apa masalahnya? Betul sekali ada di drivernya. Driver VGA-nya yang harusnya untuk Linux ya, yang pre-installed. Kalau kalian pakai AMD itu biasanya ada yang namanya driver open source-nya ya, udah dipasang langsung biasanya di distro yang kalian pakai teman-teman. Dan pada DSL Linux ini dia belum dipasang. Betul sekali, dan kita perlu menginstal namanya AMD Graphics. Ini saya troubleshoot sampai 1 hari cuy, baru inget kok ini nge-lag banget coy. Saya buat main game yang natif nge-lag, main game emulator nge-lag. Saya kira waktu main game emulator itu PC-nya yang nge-lag coy. Masa 8400 nggak bisa main Half-Life sih? Pas saya coba, lah ini kok drivernya belum diinstal. Masih pakai LLVM ya cuy. Ini rendernya pakai CPU cuy. Ya udah saya install dari driver Vega-nya AMD Graphics ya. Berhubung ini nggak pakai Vulkan, jadi saya nggak tes Vulkannya. Cuma untuk OpenGL-nya sih ini lebih dari cukup dan normal-normal aja. Waktu kita coba main game pakai PCSX 2, ini masih jalan dengan normal sekitar 60 fps-an untuk monitor 4:3. Lalu kekurangan selanjutnya adalah dalam progres instalasinya ya teman-teman. Untuk progres instalasinya ini enggak saya anjurkan buat pemula ya, apalagi yang baru nyemplung ke dunia Linux. Kenapa? Karena saat progres instalasinya kalian nggak disediain opsi partisi kayak di Bash Antix ya. Kenapa? Ya gprted-nya nggak diinstal, dan waktu kalian ingin mempartisi harddisk atau storage kalian, itu kalian harus menggunakan terminal terlebih dahulu sebelum kalian menjalankan si progres instalasinya. Itu intinya kalian pakai cfdix ya, itu buat partisi. Yang pertama kalian perlu partisi dulu untuk bootnya dan juga untuk rootnya lewat situ. Ya mirip-mirip kayak kalian partisi di Void Linux dan juga Alpine Linux ya teman-teman. Ini pakainya cfdix. Kayak gitu lah teman-teman untuk proses instalasinya. Selebihnya sih sama-sama aja. Dan selanjutnya di progres instalasi SIRAM ya. Berhubung di sini saya bukan pengguna swap pembagian partisi dari storage fisik ya, atau dari HDD atau SSD kayak gitu cuy. Saya biasanya itu pakai modul SIRAM, dan di sini kebetulan SIRAM tools nggak berjalan. Kenapa? Ya karena dia nggak pakai sistem D kayak Debian ya. Jadi seperti Antix Linux kita perlu menggunakan metode dimana kita akan mengcopy sebuah file ya. Lalu kita gunakan text editor nano untuk mengubah ukuran partisi sesuai dengan jumlah RAM milik kita. Ya emang mentoknya sampai 4 GB sih cuy. SIRAM-nya nanti akan otomatis aktif setelah kita restart. Lalu kekurangan selanjutnya adalah dalam progres gaming tentunya teman-teman. Kenapa? Karena di sini Steam nggak disediakan di repositorinya. Ya ini si Steam itu nggak mau jalan cuy. Saya install dari reponya nggak ada. Saya install dari set Steam-nya malah error. Di PCSX 2 pun saya mencoba menggunakan gamepad ya. Gamepad saya itu kedetek cuy di LS USB ya. Saya ini pakai gamepad yang 50 ribuan. Di LS USB itu kedetek, tapi di PCSX 2 nggak kedetek. Saya juga nggak tahu kenapa. Akhirnya saya pakai Key Joypad, ini aplikasi tambahan untuk mapping gamepad ya cuy, agar sesuai dengan map yang sudah kita set pada keyboard. Jadi ini bisa dijalankan ke PCSX 2 atau emulator dan juga beberapa game yang sekiranya nggak ngedukung gamepad milik kita. Mungkin kayak gitu sih cuy, karena ya udahlah, nggak apa-apa ini selagi diperuntukkan buat ngetik ya cuy, karena kan kita tahu distro itu kan nggak cuma buat gaming ya cuy, itu buat menunjang kebutuhan kita. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kayak ngetik, browsing, terus internetan ya itu masih oke lah. Kalau untuk bicara seperti itu ya, apalagi cuma untuk ngedit gambar ya cuy, itu masih oke kita pakai game cuy. Cuma kalau untuk gaming saya saranin jangan.
Oke, kita langsung aja tes gimana performanya dalam bermain game di DSL Linux ini. Let's go cuy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ada yang tertarik untuk coba DSL Linux ini di PC milik kalian? Dan siapa tahu ada yang gabut ingin coba meriset lebih dalam lagi kelebihan dan juga kekurangannya tentunya, dan juga menambal sesuatu yang kurang ya cuy. Jadi oke lah, kita bisa asumsikan atau kita simpulkan sih DSL Linux ini worth it kalau kita sekedar gunakan kayak ngetik, browsing, terus ada juga main game ringan ya cuy, non Steam ya cuy. Kalau ada kalian yang gabut atau ingin coba si DSL Linux ini, silahkan kalian coba sendiri. Mungkin segini dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang sesat, tolong jangan diikuti. Thanks for watching. See you next video and bye-bye.